Ya, langsung saja kita ke informasi terpopuler yang pertama. Warga Amerika Serikat tinggalkan emas, lebih pilih Bitcoin. Ya, warga Amerika Serikat saat ini lebih memilih Bitcoin sebagai instrumen investasi dibandingkan emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Murni Mabun, SSI MMM.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan saraf tiruan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Implementasi Algoritma Backwardation untuk Prediksi Harga Penutupan Bitcoin. Kami telah menyusun materi ini dengan seksama untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana jaringan saraf tiruan bekerja dalam memprediksi data pasar. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Afrilia Elin bersama teman saya. Saya Lasri FWD Sikotang dengan NIM 22012102. Saya Setia Juna Purba dengan NIM 22012113 dan teman Saya Rosyadif Anwar dengan NIM 22012116. Saya Ananda dengan NIM 22012150. Selanjutnya, sebagai pembuka materi akan dibawakan oleh saya sendiri, Afrilia Elin. Memaparkan penelitian kami yang berjudul Implementasi Algoritma Backwardation untuk Prediksi Harga Penutupan Bitcoin. Nah, yang pertama saya akan membahas pendahuluan. Bitcoin adalah aset kripto dengan volatilitas harga tinggi yang dipengaruhi oleh pasar global, sentimen investor, dan regulasi sehingga sulit diprediksi dengan metode statistik konvensional. Jaringan saraf tiruan dengan algoritma backwardation mampu memodelkan hubungan nonlinear dalam data historis dan meningkatkan akurasi prediksi melalui penyelesaian bobot secara iteratif. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Di metode penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, di metode penelitian ini, alurnya yang pertama kami identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, processing data, perancangan model, selanjutnya ada implementasi model, analisis hasil implementasi model, dan kesimpulan. Selanjutnya, untuk pemaparan pra pemrosesan data dan arsitektur jaringan dilakukan oleh Ananda. Pada slide ini terdapat pengumpulan data. Sini saya akan membahas pada tahap ini dilakukan dengan pengumpulan data historis harga Bitcoin yang menjadi dasar seluruh proses penelitian. Data yang digunakan adalah data rata-rata bulanan harga Bitcoin pada tahun 2024 sampai tahun 2025. Pemilihan rata-rata bulanan dilakukan dengan pertimbangan. Yang pertama dengan mengurangi fluktuasi ekstrim harian. Yang kedua menampilkan tren harga Bitcoin secara lebih stabil. Yang ketiga memudahkan jaringan saraf tiruan dalam mengenali pola pergerakan harga. Yang dimana data tahun 2024 digunakan sebagai data latih, yaitu data yang dipakai untuk melatih jaringan saraf tiruan agar mampu mengenali pola historis Bitcoin. Sedangkan pada data tahun 2025 digunakan sebagai data uji, yaitu data yang dipakai untuk mengenali kemampuan model dalam melakukan prediksi pada tahun 2025 yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat data rata-rata per bulan Bitcoin pada tahun 2024 yang dimana terdapat ada rata-rata opennya, rata-rata Higgs, rata-rata low, rata-rata flow, dan rata-rata volume. Selanjutnya di sini ada juga di dalam tabelnya
rata-rata bulanan Bitcoin pada tahun 2025. Kita masuk ke tahapan normalisasi data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menormalisasi data. Normalisasi itu merupakan proses mengubah nilai data asli ke dalam rentang tertentu. Umumnya adalah antara 0 dan 1. Normalisasi diperlukan karena harga Bitcoin memiliki nilai yang sangat besar. Perbedaan skala data dapat menyebabkan neuron tertentu mendominasi proses pembelajaran. Pada slide ini, bahwa data latih dinormalisasi berasal dari data tahun 2024 dan data ujinya dapat dinormalisasi berasal dari data tahun 2025. Berikut ini ada rumus dari data normalisasi dapat dilihat sebagai berikut. Dan di sini ada juga istilah dinormalisasi, ini datanya pola pertama pada bulan Januari tahun 2024 dengan open inputnya 0,100.000, input Higgsnya 0,1000, inputnya 0,1000, input volumenya 0,1407 dengan target close-nya 0,1000. Selanjutnya dengan data ujinya dengan rumus sebagai berikut ini, dan dapat dilihat bahwa datanya pada pola pertama Agustus tahun 2025 dengan input X1 open dengan nilai 0,8999 dengan input X2 Higgsnya 0,8974 dengan input X3 nya sebagai low dengan 0,8953, input X4 nya dengan sebagai volumenya dengan nilai 0,8041 dan sebagai target close-nya dengan nilai 0,8942. Selanjutnya terdapat pada perancangan model. Pada slide ini dijelaskan perancangan arsitektur jaringan saraf tiruan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Model yang diterapkan adalah arsitektur dengan 14-13-1 yang memiliki arti 4 neuron input sebagai mempresentasikan 4 nilai input dari data Bitcoin. 13 neuron hidden layer sebagai bertugas mempelajari hubungan nonlinear dan pola kompleks dalam data. 1 neuron output itu sebagai menghasilkan nilai prediksi harga penutupan Bitcoin. Dan ada parameter pelatihan yang digunakan yaitu sebagai learning rate sama dengan 0,001. Dengan nilai ini dipilih agar pembaruan bobot berlangsung stabil dan tidak terlalu cepat. Dan selanjutnya ada target errornya dengan 0,001 menjadi batas toleransi kesalahan yang digunakan dalam pelatihan. Perancangan ini bertujuan untuk menghasilkan model yang akurat, stabil, dan mampu mengikuti pola fluktuasi harga Bitcoin yang bersifat nonlinear. Di slide ini saya akan menjelaskan implementasi model tahapan algoritma backpropagation, yang dimana pada tahapan ini implementasi algoritma backpropagation sebagai metode pembelajaran pada jaringan saraf tiruan. Backpropagation bekerja dengan prinsip yang pertama itu sebagai mengalirkan data dari input ke output. Yang kedua, menghitung error antara output jaringan dan target. Yang ketiga, mengalirkan error kembali ke belakang backward untuk memperbaiki bobot. Selanjutnya ada di mana tahapan utama algoritma backpropagation. Kita tentukan dulu inisialisasi bobotnya. Selanjutnya kita umpan maju, selanjutnya perhitungan error, selanjutnya kita pembaruan bobot. Dan selanjutnya bisa dipengecekan
kondisi berhentinya di mana letak errornya. Di sini saya akan menjelaskan verifikasi algoritma, yang dimana dapat dilakukan sebagai pembuktian bahwa setiap langkah backpropagation dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan. Verifikasi dilakukan dengan cara menelusuri alur perhitungan dari input. Selanjutnya menghitung aktivitas hidden layer. Yang selanjutnya menghitung output jaringan. Yang terakhir memastikan error dan pembaruan bobot dilakukan dengan benar. Berikut terdapat data dalam tabelnya. Input itu sebagai keterangan dan dengan nilai. X1 dengan nilai 0,1000, X2 dengan nilai 0,1000, X3 dengan nilai 0,1000, X4 dengan nilai 0,1407 dengan target 0,1000. Baik, selanjutnya dijelaskan terdapat langkah 1 sebagai inisialisasi bobot input ke hidden. Nah, di sini dapat dilihat pada data bulan Januari tahun 2024, input X1 sebagai open dengan nilai 0,1000, input X2 sebagai high dengan nilai 0,1000, input X3 sebagai low dengan nilai 0,1000, input X4 sebagai full dengan nilai 0,1407, targetnya itu sebagai close dengan 0,1000. Nah, di sini bisa dilihat datanya tahun 2024 sampai tahun 2025. Selanjutnya, bobot output ke hidden dengan tabel pada bobot dengan nilai awal sebagai random. W0 itu dengan nilai awalnya minus 0,2314, W1 0,1545, W2 dengan minus 0,4123, W3 dengan 0,3214, W4 dengan minus 0,1132, W5 dengan 0,4512, W6 dengan minus 0,2231, W7 dengan 0,1145, W8 dengan minus 0,3312, W9 dengan nilai 0,2213, W10 dengan nilai minus 0,1543, W11 dengan nilai 0,3412, W12 dengan nilai minus 0,1245, W13 dengan nilai 0,4123. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa Dipa Anwar. Langkah kedua, pengecekan kondisi berhenti. Selama kondisi berhenti belum tercapai, error lebih dari target error 0,001 atau jumlah epoch belum maksimal, algoritma akan terus melanjutkan proses ke langkah 3 sampai 8. Karena ini adalah iterasi pertama dari proses pelatihan, kondisi berhenti belum terpenuhi, sehingga proses berlanjut ke langkah berikutnya. Umpan maju atau feed forward. Pada tahap ini, data input yang telah dinormalisasi X1, X2, X3, dan X4 didistribusikan ke seluruh neuron pada lapisan tersembunyi. Setiap neuron di lapisan tersembunyi akan menghitung nilai aktivasinya berdasarkan bobot input yang telah diinisialisasi pada langkah sebelumnya. Perhitungan output lapisan tersembunyi. Hitung nilai ZNet1 pada neuron lapisan tersembunyi dengan rumus ZINJ sama dengan V0J ditambah sigma NI sama dengan 1 XI VJI. Contoh perhitungan untuk ZNet1 adalah ZNet1 sama dengan 0,1245 ditambah 0,1000X dikurang 0,3421 ditambah 0,1000 kali 0,4412 ditambah 0,1000 dikali 0,1123
ditambah 0,1407 dikali 0,2314 sama dengan 0,1557. Dan di sebelahnya ada nilai Z-net untuk semua neuron tersembunyi. Aplikasikan fungsi aktivasi atau sigmoid untuk mendapatkan nilai output setiap neuron tersembunyi atau Z dengan rumus ZJ sama dengan 1/1 tambah Euler minus ZINJ. Contoh perhitungan untuk Z1 sama dengan 1/1 tambah Euler pangkat minus 0,1557 sama dengan 0,5388. Dan di sebelahnya adalah nilai Z untuk semua neuron tersembunyi. Selanjutnya masuk ke langkah 5, perhitungan output akhir jaringan atau Y. Output lapisan tersembunyi atau Z digunakan untuk menghitung Y-net pada lapisan output dan diaktifasi untuk menghasilkan prediksi akhir yaitu Y. Rumusnya adalah Y INK sama dengan W 0K ditambah sigma P IJ sama dengan 1 ZJ WKJ. Contoh perhitungan untuk Y-net K adalah Y-net K sama dengan minus 0,2314 ditambah 0,5389 dikali 0,1542 tambah 0,4424 kali minus 0,4123 tambah 0,6006 kali 0,3214 tambah 0,4660 kali minus 0,11320 ditambah 0,5561 kali 0,4512 tambah 0,4199 kali minus 0,2231 tambah 0,5408 kali 0,1145 ditambah 0,3863 kali minus 0,3312 tambah 0,5898 kali 0,2213 tambah 0,4566 kali minus 0,1542 ditambah 0,5352 kali 0,34120 tambah 0,4460 kali minus 0,1245 tambah 0,6060 kali 0,4123 sama dengan 0,3379. Selanjutnya kita mencari YK sama dengan 1/1 tambah Euler minus Y INK. Itu rumusnya. Lalu sehingga kita dapatkan Y sama dengan F Y-net K sama dengan 1/1 ditambah Euler minus 0,3379 sama dengan 0,5837. 6. Hitung error output dan perubahan bobot. Perhitungan error output delta K dengan rumus delta K sama dengan target K dikurang YK dikali YK dikali 1 dikurang YK. Oke, untuk perhitungan delta K-nya sama dengan 0,1000 dikurang 0,5837 dikali 0,5837 dikali 1 dikurang 0,5837 sama dengan minus 1175. Selanjutnya kita menghitung suku perubahan bobot WKJ dengan alfa 0,001. Kita mencoba satu perhitungan untuk delta W bagian bias yang sama dengan 0,001 dikali minus 0,1175 dikali 1 sama dengan minus 0,0001. Untuk selanjutnya perhitungan delta W1 sampai delta W13 tertera pada tabel sebelah kiri. Selanjutnya langkah 7. Hitung error di lapisan tersembunyi. Delta
dengan rumus det net J sama dengan sigma delta K MK sama dengan 1 WKJ. Kita menghitung untuk delta net pertama yang sama dengan minus 0,1175 dikali 0,1542 sama dengan minus 0,0181. Untuk penghitungan selanjutnya pada bagian delta net 2 sampai 3 tertera pada tabel di sebelah kiri, tapi untuk perhitungannya tetap sama. Langkah selanjutnya itu kita menghitung faktor delta unit tersembunyi dengan rumus delta J sama dengan delta net J dikali ZJ dikali 1 dikurang ZJ. Kita akan menghitungnya bagian delta K sama dengan 0,1000 dikurang 0,5837 dikali 0,5837 dikali 1 kurang 0,5837 sama dengan hasilnya minus 0,1175. Selanjutnya kita menghitung untuk delta 1 sama dengan minus 0,0181 dikali 0,5389 dikali 1 dikurang 0,5389 sama dengan minus 0,0045. Dan untuk perhitungan faktor kesalahan di hidden layernya untuk delta 2 sampai delta 13 tertera pada sebelah kiri pada tabel. Untuk perhitungannya tetap sama. Selanjutnya kita hitung error di lapisan tersembunyi. Hitung suku perubahan bobot VJI yang akan dipakai nanti untuk mengubah bobot VJI. Delta V IJ sama dengan alpha delta J XI. Pertama kita akan menghitung di bagian delta V bias. Yang pertama, sama dengan 0,001 dikali minus 0,0045 dikali 1,000 yang hasilnya sama dengan minus 0,000045. Ini sebenarnya untuk menyamakannya kami harusnya 00, tapi kami buat semua perhitungannya agar bisa ditahu seberapa jauh perhitungannya. Untuk perhitungan selanjutnya kami terangkan dalam tabel berikut yang tertera sampai dengan Z13. Selanjutnya masuk kita ke langkah 8, hitung suku perubahan bobot tersembunyi. Dengan rumus WKJ baru sama dengan WKJ lama dikali WKJ baru. Kita akan menghitung di bagian W bias yang sama dengan minus 0,2314 dikali minus 0,0010 sama dengan minus 0,2315. Untuk menghitung perubahan bobot di W1 sampai W13 tertera pada tabel sebelah kiri, yang dimana perhitungannya tetap sama seperti untuk menghitung W bias. Oke, kita masuk ke step terakhir di bagian perhitungan, yaitu menghitung perubahan bobot
garis yang menuju ke unit tersembunyi VJI baru sama dengan VJI lama sama dengan delta WJI. Kita akan menghitung di bagian delta V bias baru sama dengan 0,1245 ditambah 0,00045 sama dengan 0 minus 1245. Untuk selanjutnya sampai dengan Z13 tertera dalam tabel berikut, tapi untuk perhitungannya tetap sama. Hasil pelatihan jaringan, saya Septian Jurwan Purba akan menjelaskan tentang hal ini. Di grafik di sebelah kiri ada grafik konvergensi error, dalam artian semakin rendah semakin bagus. Yang artinya algoritma backpropagation membutuhkan komputasi intensif konvergen pada epoch ke 8.956.771 dengan MSE akhir di angka 0,00148. Hal ini menunjukkan penurunan error signifikan di awal pelatihan lalu melandai hingga stabil, dengan kesimpulan bahwa model yang dilatih atau dibangun sudah sangat baik. Ada grafik di sebelah kanan, yakni ataupun kurva di sebelah kanan, yakni kurva training yang mengartikan target dengan prediksi. Hal ini harus berhimpitan. Karena apa? Karena kalau dia berhimpitan berarti modelnya belajar dengan baik dari data training sebelumnya. Sedangkan apabila dia berjauhan berarti modelnya itu tidak belajar dengan baik dari data-data yang sudah kita masukkan di training sebelumnya. Di sini ada penjelasan kurva perbandingan data latih menunjukkan garis prediksi JST dengan warna merah putus-putus, kemudian berhimpitan sempurna dengan garis target aktual yang berwarna biru. Dapat kita lihat di pojok sebelah kanan kurva trainingnya. Nah, yang membuktikan bahwa model backpropagation yang kita bangun berhasil memetakan pola nonlinear data storage Bitcoin dengan presisi hampir 100% pada fase training ataupun pelatihan. Jadi kesimpulannya yakni model yang kita bangun ini berhasil hampir 100%. Di hasil pengujian model di tabel ini terlihat akurasi prediksi untuk masa depan. Nah, untuk data uji ataupun data testing kami ambil dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2025. Jadi ada 5 bulan dengan target aktual di bulan Agustus itu dapat kita lihat di baris pertama 0,8942. Kemudian prediksinya menggunakan model yang sudah kita bangun yakni menunjukkan di angka 0,8526. Jadi selisihnya itu ada 0,0416. Jadi dari selisih atau error yang dapat kita lihat di tabel ini menunjukkan bahwa akurasi model kita ini di angka 95,84%. Selanjutnya ada di bulan September, targetnya itu ada di angka 0,8756, kemudian diprediksinya 0,8412. Jadi selisihnya di angka 0,0346. dengan akurasi 96,54%. Di bulan Oktober targetnya ada di angka 0,8859. Prediksi model kita menunjukkan di angka 0,8478. Dengan selisihnya itu 0,0381, berarti akurasinya 96,19%. Jadi teman-teman semuanya ataupun kita semua yang melihat ini, untuk di bulan November dan Desember dapat kita lihat di tabel yang sudah kami lampirkan di slide ini, bahwa akurasinya ini memiliki rata-rata 96%, 96 sekian persen, yang menunjukkan bahwa model yang kita bangun ini setelah kita training melalui beberapa data ataupun puluhan data per bulan, maka menghasilkan akurasi yang cukup baik. Sebelumnya itu ada angka-angkanya, kemudian untuk kurvanya dapat kita lihat di slide ini, slide 26, yang melalui dari bulan Agustus 2025 sampai Desember 2025, ada 5 bulan seperti data yang sudah saya
tampilkan sebelumnya. Dapat kita lihat dengan garis warna biru merupakan target asli dan garis putus-putus warna merah merupakan prediksi JST. Yang awalnya dia itu hampir berjauhan, kemudian di pertengahan Oktober sudah bergempetan. Hal ini menunjukkan bahwa model yang kita bangun ini memiliki akurasi semakin baik di bulan Oktober, November, dan Desember dengan akurasi 98% seperti data yang sudah kami lampirkan di tabel sebelumnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari berbagai rangkaian langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya ada 4. Yang pertama, efektivitas terbukti. Kenapa dikatakan efektivitas terbukti? Karena algoritma JST ataupun metode backpropagation terbukti efektif memprediksi harga penutupan Bitcoin. Selanjutnya yang kedua ada arsitektur optimal. Arsitekturnya ada 4-13-1 yang mana 4 merupakan inputan, 13 merupakan hidden layer atau lapisan tersembunyi, kemudian 1 ini adalah outputnya, harga penutupan Bitcoin. Kemudian dengan learning rate 0,001 mampu memetakan fluktuasi harga kompleks. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada akurasi tinggi. Jadi akurasinya itu memiliki rata-rata di atas 96% seperti yang sudah saya katakan di slide sebelumnya. Pada data uji berhasil mengikuti tren bearish. Kemudian yang terakhir ada kontribusi penelitian, menyajikan verifikasi algoritma terstruktur dan mengonfirmasi pentingnya parameter yang tepat untuk menghasilkan model yang tepat pula nantinya. Jadi kesimpulannya, algoritma backpropagation ini efektif untuk memprediksi harga penutupan Bitcoin secara optimal dan tentunya dengan arsitektur yang optimal pula, karena dengan inputan yang maksimal atau optimal dengan hidden layer yang baik akan menghasilkan output ataupun keluaran yang kita tuju ataupun yang kita inginkan dengan baik pula. Kita telah melihat bagaimana algoritma backpropagation bekerja keras, melakukan jutaan kali iterasi, menemukan jutaan kesalahan, dan melakukan jutaan kali koreksi, hanya untuk memprediksi harga Bitcoin dengan akurat. Dari proses komputasi tersebut, kita mengambil sebuah refleksi kecil yang tertulis di slide ini. Seperti jaringan saraf tiruan yang terus memperbaiki bobotnya, kita semua sejatinya sedang terus belajar, berproses dan perbaiki diri hingga akhirnya mencapai hasil yang terbaik. Penelitian mengajarkan kami bahwa error atau kesalahan bukanlah kegagalan dalam jaringan saraf tiruan. Error adalah sinyal berharga untuk melakukan koreksi agar menjadi lebih pintar di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai implementasi algoritma backpropagation. Kami menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna, sama seperti iterasi awal bobot kami tadi. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran. Terima kasih.